Wabarakatuh, selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Judul video kita adalah menampilkan dari Pak Bobson ya, channel dari BSS Channel ya, seorang lawyers yang hebat ya, dan penyampaiannya sangat cerdas ya. Saya sering menjadikan beliau sebagai acuan dalam video-video saya. Di sini dia diundang di live streaming. Ini sedang live streaming ya, 144 sedang menonton di Trion Slayer Command Centers ya, menghadirkan BSS yang dirilai juga dengan mungkin dari siapa Godian dan juga HMC Channel ya. Beliau mengatakan Pak BSS Channel ini kan sebetulnya mau sudah P21. Kenapa kok masih menggalang dana? Duit kan sudah banyak. Pengacara kan pro bono, kata dia begitu. Ini nampaknya dengan tindakan yang tidak mengarah kepada solusi meringankan si korban, justru banyak membuang-buang isu untuk dibawa ke internasional kah, lalu membuat demo-demo. Kan ada demo tuh kemarin tuh dari Pak Frank ya, Frank dari mana, Barisan Banteng Banteng Putra Putri Republik Indonesia. Ini apa yang mau digoreng ke kasus hukum, bukan kasus hukum ya, tapi kasus politis ya. Apalagi Pak Komarudin kan katanya sudah menjadi apa ya, perintis, bahkan mungkin ketua ya, Partai Damai Sejahtera Baru ya, dalam tanda kutip ya, namanya Partai Damai eh, Rakyat Indonesia Sejahtera gitu. Pokoknya ada partai baru yang diketuai oleh Pak Komarudin. Ini kesannya berbau politik atau komoditas politik dan juga komoditas uang atau komoditas dana. Nggak apa, kalau dana donasinya itu apa, kalau sampai Kosman digunakan untuk solusi daripada meringankan kasus Kosman, harusnya dia itu kan minta maaf. Minta maaf kan bisa membuat dia bebas. MUI mungkin bisa mempertimbangkan, atau ulama bisa mempertimbangkan kalau ada ungkapan permintaan maaf. Sama juga dengan PGI ya, Persekutuan Gereja Indonesia, memberikan maaf kepada Pak Ustadz Yahya ini karena ungkapannya ada pernyataan minta maaf. Nah pertanyaannya, kenapa Kosman nggak mau minta maaf? Maka ada dua kemungkinan. Pertama, masalah dana. Kedua, masalah kasus ini akan sia-sia perjuangan kita kalau Kosman minta maaf. Berarti ada perjuangan berbau politis ya. Oke, dua lagi, perjuangan untuk menggalang dana. Kalau dia minta maaf, maka donatur akan stop karena tidak ada lagi yang perlu dibantu. Demikian ya. Oke, dengerin bagaimana Pak BSS Channel memberi analisis cerdas tentang bagaimana sih penanganan si Kosman ini. Kosman ini hanya sebagai korban saja, menjadi komoditas politis atau dana atau apa, nggak tahu ya. Silakan next ya. Dan Bang Bobs nih, BBS Official, Shalom, selamat malam semuanya. Halo. Assalamualaikum. Tuh. Woi, apa itu diajak nyanyi tuh Pak Heri tuh, kedengeran. Oke. Pekerjaan hampir 2 minggu sih di Jakarta ya. Jadi banyak pekerjaan yang tertunda. Jadi saya belum bisa live itu Bang Jul, mohon maaf. Kadang saya malam jam 9 aja udah tepar, udah badannya udah nggak sanggup dibawa begadang ya kali. Mungkin gara-gara udah tua, pengaruh usia gitu. Tapi saya tetap pantau Pak. Update terkini ya, seperti yang terjadi antara Pak Uzang dan Saifuddin Ibrahim. Ini yang saya katakan sejak awal itu, saya sudah rasakan dan saya bisa lihat ini MKC justru kehilangan strategi dalam menjalani proses hukumnya begitu. Dan hari ini sudah terbukti kan, sudah nyata di hadapan kita, yang terjadi bukannya masalah MKC tapi masalah Pak Uzang dan Saifuddin Ibrahim begitu. Sekarang sudah terbentuk dua kubu. Nah, bahkan sudah mencuat ke permukaan itu yang diributin masalah duit gitu. Ya wajar orang berpendapat selama ini MKC itu hanya diduitin. Ya ini buktinya gitu. Ini nggak terbantah. Nggak bisa ngebantah. Kalau ada yang bilang MKC itu hanya diduitin, jadikan komoditi untuk jualan ataupun mengumpulkan uang atau mencari uang, ya ini terbukti kan. Yang diomongin 400 juta, 600 juta antara Pak Uzang, Saifuddin Ibrahim, Komarudin Simanjuntak gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih mereka sendiri yang mempermalukan diri mereka gitu. Karena sejak awal masyarakat itu melihat seolah-olah ini adalah perjuangan untuk MKC gitu. Yang terjadi ternyata bukan perjuangan untuk MKC, perjuangan mendapatkan duit gitu. Ada yang merasa difitnah, ada yang sampai strike, ada yang segala macam gitu. Malu kan gitu. Malu. Ini yang saya katakan, jangan gara-gara ulah segelintir orang justru nanti ada dari saudara kita yang menghujat kekristenan. Wajar orang berpendapat hari ini, oh begini ya kalau Kristen ngadepin masalah ya.
Semuanya tentang duit, karena mereka membawakan Kristennya gitu loh. Ngakunya pastor, ngakunya pendeta, ngakunya evangelis, tapi kelakuannya ya sama-sama kita saksikan itu. Ini yang terjadi bukan dari mulut sang debater atau mulut BSS ofisial atau dari mulut Bang Jul, enggak. Ini fakta. Kita sendiri nggak nyangka sampai separah ini gitu loh. Kubunya Saifuddin Ibrahim sampai mau lapor-lapor. Paul Zhang yang dulunya apa ya, kayak orang jatuh cinta gitu, sehidup semati gitu loh. Di tengah jalan saling lapor, saling hujat, saling fitnah, kan malu kan. Lebih bagus kayak saya dari awal memang tegas menolak sampai saya buat laporan ke Mabes begitu ya. Konsisten ya dengan omongan saya sendiri sejak awal sampai hari ini gitu. Berbeda dengan mereka ini yang awalnya seolah-olah siap pasukan berani mati, ternyata belum apa-apa udah saling hujat. Sampai sekarang muncul lagi Kantipnas apa itu gitu. Urusan apa itu loh. Kalau urusan ya menghujat di YouTube, ya saya rasa itu akibat ulah mereka sendiri kan. Yang Kantipmas itu semacam underbow ya, lembaga swadaya masyarakat underbow di bawah dalam tanda kutip partai yang sedang dirintis ya oleh ketua lawyer daripada Kosman ya, yaitu Pak Komarudin Simanjuntak, yaitu Partai Damai. Mungkin dulunya itu Partai Damai Sejahtera. Partai Damai Sejahtera kan kurang bergerak dan tidak ikut dalam kontestan politik kemarin. Mungkin mau dihidupkan lagi sebagai partai yang memfasilitasi kekristenan. Karena selama ini kan mereka ribut-ribut masalah SKB, ribut-ribut masalah undang-undang penistaan agama. Kenapa mereka bicaranya di YouTube? Kenapa nggak bicara melalui orang-orang partai? Kan yang membuat, merevisi dan membuat undang-undang itu diantaranya kan hak inisiasi anggota DPR. Berarti apa? Orang-orang Kristen tidak tersalurkan aspirasinya. Mungkin mereka ingin membuat partainya yang mungkin yang diketuai oleh Pak Komarudin Simanjuntak dan Partai Damai Sejahtera versi baru atau Reborn atau Partai Damai Rakyat Indonesia Sejahtera mungkin ya. Nah, underbownya itu dan antara Kantipmas ini yang katanya akan menangkap si Paul Zhang melaporkan ke Barreskrim atau kemana nggak tahu ya, next ya. Begitu. Tapi kalau kita kembali lagi ke pokok masalahnya, hari ini ya saya sendiri semakin kasihan sama MKC-nya. Padahal ini waktu sidang udah deket loh, udah P21 informasinya. Gitu loh. Dakwaan sudah akan dibacakan. Apakah saksi-saksi sudah disiapkan? Kemudian kualitas saksi sudah disiapkan. Bagaimana nanti menghadapi ketika ada gejolak? Apakah itu sudah dipikirkan atau disiapkan strateginya? Belum sama sekali. Itu Karena tiap hari. Kirain itu akan bahas itu ketika konferensi pers yang dilakukan oleh SI gitu. Ternyata yang dibahas lebih kepada klarifikasi tuduhan-tuduhan yang di seberang sana gitu, yang di Jerman sana. Ini yang agak apa ya? Aduh, ini kalau misalnya gue di posisi Kristenan itu sangat disayangkan gitu loh. Silakan dilanjut. Iya benar, dan sebenarnya ini yang dari awal saya katakan itu. Jangan justru yang terjadi itu di akhir nanti kita dipermalukan, dipermalukan sama kita sendiri, dipermalukan oleh pihak-pihak ini. Gitu. Nah, MKC dan keluarga ini sudah terlanjur berserah. Pilih mana ya, Paul Zhang apa Saifuddin Ibrahim? Kalau pilih Paul Zhang luar negeri, nggak mungkin bisa ngelindungi mereka kan dalam pikiran mereka. Nah, Saifuddin Ibrahim sekarang coba lihat bagaimana garangnya, yang tadinya mesranya bukan main dengan Paul Zhang, ternyata malah justru melawan gitu. Melawan dan akhirnya saling tuding, saling fitnah. Ini di channelnya Paul Zhang juga ngebahas tentang pernyataan Komarudin. Ya, demikian. Jadi istilahnya apa? Intinya masalah si Kosman ini tidak secara utuh dan secara tulus ingin membantu si Kosman sebagai korban. Kalau advokatnya Pak Yahya Waloni pinter, dia menarik daripada surat pra peradilan lalu minta maaf itu berarti bisa meringankan atau mungkin membebaskan beliau ya, apalagi saksinya kan dari PGI katanya, ini kemungkinan besar bisa bebas, apalagi ada semacam dogma kan, orang Kristen kan tidak boleh menentang Roh Kudus hadir dengan atau pada saksi yang dibawa oleh Pak Komarudin untuk tidak memperpanjang masalah Pak Yahya Waloni. Ini ada kemungkinan Pak Yahya Waloni itu akan bebas, cuma mungkin untuk meredam orang-orang dari Kristiani dijadikan sebagai borah gitu loh, semacam borah gitu. Kalau pinjam duit kan borah, simpanan lah sebagai jaminan, demikian ya, supaya orang Kristiani tidak merasa didiskreditkan atau
diskriminasikan, demikian ya. Oke. Memang saya lihat tingkah laku daripada apa yang mereka advokasi, entah lewat si Paul Jeng, entah lewat si Saipul Ibrahim, itu berbau bukan untuk nolong kasusnya Kosman. Kalau nolong harusnya minta maaf dong. Ya Walun aja minta maaf. Kenapa Kosman nggak minta maaf? Kan itu. Berarti ada bau masalah donasi, juga ada bau masalah politik kan, mau dibawa ke internasional, atau mungkin ingin apa ya, mempromosikan sebuah tokoh, ya entah Pak Komarudin atau apa, nggak tahu. Inti cerainya itu tidak murni masalah hukum. Kalau murni masalah hukum, dia minta di sini ya. Ini sang debater pernah menangani dengan Bu Uti Watimena. Ketika si Kosman dilaporkan oleh MUI Jawa Timur, Uti Watimena yang adalah tangan kanannya si sang debater mengirim ke mana, ke Bali itu. Lalu hari berikutnya Kosman minta maaf. Itulah sebuah tindakan dari pengacara yang benar gitu loh. Jadi dana-dana digunakan untuk melobi-lobi, termasuk melobi-lobi penuntut karena sebenarnya delik aduan, termasuk juga mendatangi si korban lalu membuat konferensi pers untuk minta maaf. Itu penting gitu. Itulah lobby laku daripada pengacara yang benar, yang tidak membawa ke kasus politik atau kasus internasional. Ya, ini sini ya saya tayangkan. Nah, ini yang tadi saya bilang, Bu Romael ini jelas dia pasti akan diminta dia sebagai saksi atau tidak sebagai saksi, jelas karena dia sebagai tim. Ya, yang di sini kan tampil kan, di sini pun dia tampil sebagai tim. Oke. Dan saya tadi penanganan daripada si Kosman beda antara dulu dengan sang debater dengan si Paul Zeng. Kalau Paul Zeng kan masalah si Kosman ini tidak menjadi target utama, dan bukan maksudnya untuk membuat si Kosman umur tahanannya berkurang. Kenapa? Kalau umur tahanan berkurang dia harus minta maaf. Minta maaf itu bisa membuat dia bebas atau bisa membuat dia berkurang tahanannya. Pertanyaannya, kenapa Kosman nggak mau minta maaf? Ada dua kemungkinan. Satu, memang masalah si Kosman akan dibawa ke internasional oleh si Paul Zeng, oleh si Lindsay Murtadin, oleh Taufik Bastaman dan seterusnya. Targetnya adalah untuk menghajar habis-habisan Indonesia yang kesannya itu telah membuat diskriminasi terhadap minoritas. Dipicu dengan masalah si Kosman. Jadi masalah Kosman itu hanya trigger, begitu kata si Paul Zeng. Oke. Dan mungkin juga masalah dana. Kalau Kosman minta maaf, dana kan berhenti kan, sekarang sementara dananya kan membutuhkan ratusan juta. Ya, tadi dikatakan oleh Pak Saifuddin ya sudah terkumpul 400 juta. Bayangkan. Jadi butuh-butuh mungkin 1 eman lah untuk kasus si Kosman ini, walau sebab ya. Kalau zamannya dulu ketika dia diributin sama ulama Jawa Timur, dia kedatangan nih kan ke jumpa advokat. Siapa yang menyuruh advokat ini? Si Uti Watimena. Dan langsung hari berikutnya dia minta maaf di sini ya. Oke. Dia minta maaf sini. Artinya apa? Antara penanganan si sang debater dan Uti Watimena beda dengan Paul Zeng dan Saipul Ibrahim. Paul Zeng dan Saipul Ibrahim tidak untuk menolong si Kosman meringankan, justru akan membawanya ke masalah internasional gitu loh. Sehingga tidak boleh minta maaf, kan sudah saya bahas, dia tidak boleh minta maaf. Tetapi kalau penanganannya oleh si sang debater dan oleh Bu Uti, jadi suruh minta maaf di sini ya. Silakan faktanya. Nah, ini dia. Kita mau makan dulu. Jumpa dengan teman sesama advokat. Nah, moto mulu. Nah, ini kan. Ini pada tanggal 24 ya. Besoknya dia langsung minta maaf sini. Berarti apa itu rekomendasi advokat untuk minta maaf untuk meringankan? Iya benar. Kalau Muhammad Kece menjelekkan agama Islam, karena status hukumnya masih beragama Islam, Kece seorang haji hanya meluruskan Islam yang intoleran, radikalisme. Oleh karena itu, kalau Kece meluruskan hal ini dianggap menjelekkan agama Islam atau melukai perasaan umat Islam, maka Kece mohon maaf kepada seluruh umat Islam di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Itu artinya itulah penanganan cara-cara si sang debater dan Uti Watimena di April 2021. Di kekinian beda lagi, itu sudah berbau
politis atau juga berbau penggalangan dana, sehingga si Kosman ini hanya sebagai korban saja. Atau mungkin Kosman inginnya begitu supaya mungkin dapat duit banyak, oke lah, nggak usah minta maaf tuh apa, lebih bagus di penjara 4 tahun dapat duit ratusan juta mungkin. Tapi itu walau alam bi sebab itu sebenarnya dia sebagai korban dari pengepul dana, dan korban bagi mereka-mereka yang mungkin akan membawa dia ke kancah politik nasional ataukah internasional. Terus sebuah lagu ya, korbanmu dari Tata Janeta. Sendiri ku menangis dan tak seorang pun tahu lukaku. Air mata seakan luapkan rasa sedihku. Percuma semua penjelasanmu. Kini ku takkan peduli padamu. Simpan saja semua kata-katamu. Simpan saja tuh korbanmu yang baru sadisnya kau. Bagai tak punya hati, teganya kau bermain di belakangku. Harus selalu kau ingat, aku tak pernah sesakit ini. Kan ku ingat kau selalu sampai mati. Tentang orang yang terluka, korban ya, ini bibirnya luka, bengkak, infeksi, dan tak ada yang tahu, tanpa publikasi. Tapi di balik itu ada orang yang memanfaatkan dia gitu ya. Sadisnya kau tak punya hati, teganya kau bermain di belakangku. Siapa yang bermain di belakangku ini? Wallahu a'lam bishawab ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.